Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu Ketua IIK UPI, ibu-ibu ketua yang lainnya, Ibu Warek 1, 2, 3, dan 4, ibu-ibu dekan fakultas di lingkungan UPI, pengurus IIK, dan ibu-ibu warga IIK UPI yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat jasmani maupun rohani. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas risalahnya alhamdulillah kita menjadi pengikut yang insya Allah akan mengantarkan kita, akan menjadikan kita selamat baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan Idul Fitri yang baru 11 hari kita lalui, saya atas nama pribadi dan juga ada di sini kebetulan istri saya, barangkali ada yang belum kenal, mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima dari kita, dari kami, dan dari ibu-ibu sekalian saum kita selama 1 bulan penuh. Bahkan tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang solehah ini saumnya setahun penuh. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjalankan saum 1 bulan, kemudian diikuti 6 hari setelah Idul Fitri di bulan Syawal, maka dia akan memperoleh pahala saum selama 1 tahun penuh. Jadi tidak mustahil di sini ibu-ibu ini dapat pahalanya 1 tahun penuh.
Dan sebetulnya pahalanya kita menjalankan saum itu tidak terhingga. Mengapa tidak terhingga? Kalau amalan-amalan yang lain itu pahalanya ada hitungannya. Misalnya berinfak fisabilillah, hitungannya itu 700 kali lipat pahalanya. Tapi kalau saum nggak dihitung, nggak terhitung maksudnya. Gelondongan saja, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menjalankan saum di bulan Ramadan yang dasarnya itu adalah imanan karena beriman, wahtisaban dan ingin memperoleh pahala dan ridho dari Allah, itu saja niatnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni. Dosa-dosa Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Coba, ada tidak imbalan yang lebih besar dari itu? Dan kalau kita diampuni dosa-dosanya, insya Allah Allah akan menempatkan kita nanti di jannahnya. Nah, itu imbalan. Jadi ibu-ibu dan hadirin sekalian, ini adalah harapan yang kita peroleh. Makanya setiap kita merayakan Idul Fitri, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tahniahnya. Tahniah itu ucapan selamatnya. Itu adalah selain mengucapkan Id Mubarak, mudah-mudahan hari raya kita ini diberkahi Allah, juga berdoa. Yaitu seperti tadi yang disampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami, dari saya, dan dari Anda. Apa? Syamana wa syamaku. Karena kalau syamnya itu terima, imbalannya tadi, yaitu diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat kalau lihat wajah-wajahnya ini, wajah-wajah yang sudah diampuni dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa yang namanya dosa, kesalahan itu adalah perbuatan yang mungkin kita lakukan disengaja maupun tidak disengaja. Kita sebagai manusia biasa tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa. Dulu waktu saya kecil ada mengaji mahfudzat. Mahfudzat itu hafalan, kata-kata mutiara yang menjadi hafalan. Salah satunya itu adalah al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya melakukan perbuatan salah dan lupa. Itu wajar itu, kita manusia itu. Nah, karena kita ini salah dan lupa tempatnya, maka Allah memberikan ampunan-ampunan kepada kita. Terutama yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunannya apa? Yaitu tadi, ketika kita menjalankan saum 1 bulan penuh dengan dasar iman dan ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita. Bahkan
kemurahan Allah untuk kita sekalian itu. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain juga menghapus dosa-dosa di antaranya. Sekitar sholat duhur, setelah sholat duhur melakukan kekeliruan, kekhilafan, begitu kita sholat asar diampuni. Begitu juga seterusnya maghrib. Jadi antara asar dan maghrib diampuni ketika maghrib dan seterusnya sampai situ. Jadi setiap hari kita diampuni dosa. Untuk dosa-dosa yang kecil-kecil, yang agak gede puasa, nah itu saum, membersihkan diri kita. Itu sebabnya kalau kita selesai menjalankan saum, kita ini menjadi fitri. Apa itu yang dimaksud dengan fitri? Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitri. Setiap yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitri. Fitri itu adalah bersih dari dosa-dosa, nggak ada dosa warisan, nggak ada. Baunya pun sedap. Bayi yang baru lahir sampai beberapa bulan, sampai 1 tahun sebelum makan makanan yang selain air susu ibu, baunya saja sedap. Ya ibu-ibu yang biasa, baunya sedap sekali. Begitu sudah ini, apalagi sudah seusia saya ini udah apa? Betul nggak? Nah, kita habis menjalankan puasa itu di mata Allah fitri. Itu digambarkan oleh Rasulullah kayaumi waladat ummuh, seperti ketika dia dilahirkan oleh ibu. Insya Allah kita ini dengan niat karena kita beriman kepada Allah dan ingin memperoleh pahala dan ridho dari Allah, itu saja niatnya. Maka insya Allah kita ini diampuni itu segala dosa-dosa dan kita menjadi fitri. Itu sebabnya maka perayaan setelah kita melaksanakan saum itu namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali kepada fitrah. Ini sudah jadi di mata Allah. Di mata Allah ini kita ini sudah benar-benar bersih, tidak berdosa. Untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam pemahaman Islam, dosa itu ada 2 macam. Kesalahan itu ada 2 macam. Satu kesalahan yang berkaitan dengan hakullah namanya. Hakullah itu kesalahan yang berkaitan dengan haknya Allah untuk menerima pengampunan, untuk memberikan pengampunan kepada kita atau tidak, itu hak Allah, hakullah. Yaitu dosa-dosa pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak menyangkut orang lain. Itu namanya dosa atau kekeliruan atau kesalahan yang termasuk kategori hakullah. Tapi ada juga dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Dosa yang berkaitan dengan haknya anak-anak Adam, haknya manusia lain. Contoh, ibu-ibu ini, tapi sebetulnya bapak-bapak juga suka juga, gunjing, menggunjingkan orang lain. Si ibu anu teh begini, gitu, gunjing. Kan seneng ya? Gunjing, ngadu domba, atau apa saja dolim yang berkaitan dengan orang lain. Itu. Nah, ini Allah tidak akan mengampuni itu dosanya, kecuali yang kita gunjingi, kita gunjingkan itu memberikan ampunan kepada kita.
baru diampuni oleh Allah. Itu hakul adab. Makanya hati-hati ibu itu. Gitu. Jadi gunjing itu bukan perkara gampang, bukan perkara sepele. Bahkan di Al-Quran Allah menggambarkan, mengibaratkan menggunjing itu mengibaratkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Janganlah kalian ini suka menggunjing orang lain. Pertanyaannya Allah, apakah kalian suka, senang kalau memakan bangkai saudaramu? Ya tentu tidak mau. Nah, jadi luar biasa gunjing itu. Padahal banyak orang senang itu. Nah ini enggak, dan Allah tidak akan mengampuni itu kecuali yang digunjingi itu memberikan maaf kepada kita, memberikan ampunan kepada kita. Itu. Pertanyaannya gunjing itu apa sih? Ya kan? Ingin tahu kan kita apa gunjing itu? Penggunjing itu ghibah bahasa Arabnya. Itu. Dalam Al-Quran wala yakhtab ba'dukum ba'da. Jangan menggunjing seseorang menggunjing yang lain. Apa sih menggunjing itu? Rasulullah SAW membuat definisi. Yang namanya menggunjing itu menceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar gak enak, merasa gak enak. Itu gunjing. Misalnya, sederhana kan? Kalau dia dengar nggak enak, itu namanya menggunjing. Oh, tapi kan iya begitu. Itu gunjing. Kalau bukan iya mah, atau kalau tidak, fitnah namanya. Gitu lebih dasar lagi itu dosanya. Nah, karena kita ini dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang gitu ya, khilaf. Si anu teh begini gitu. Misalnya. Nah, disitulah kita meminta saling, selain kita oleh Allah sudah diampuni dosa-dosa kita yang berhubungan dengan hak Allah, nah, dengan manusia kita saling meminta maaf. Itu. Saling meminta maaf sama lain. Supaya apa? Benar-benar sempurna fitrihnya itu. Benar-benar kita ini oleh Allah urusan yang berkaitan dengan dosa hak Allah diampuni. Yang urusan dengan manusia kita juga diampuni, bersih. Sehingga benar-benar kita kayaumi waladat hukum. Seperti hari-hari ketika ibu kalian atau ibunya ini melahirkan dia, bersih. Bagaimana caranya itu? Ya saling minta maaf. Setelah taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, atau disambung sedikit, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Setelah saling mendoakan, mudah-mudahan diterima. Karena kalau diterima diampuni dosanya karena Allah. Nah, jadi didoakan kita. Setelah saling mendoakan, punten hari teh punten waktu itu ke saya teh hilap ngegunjing ibu nyebut kedap. Minta maaf enggak itu yang begitu? Atau enggak berani nyebutkannya itu? Kalau enggak berani jangan, makanya jangan gunjing. Sebab kalau tidak minta maaf secara jelas begitu, mungkin secara umum diampuni, tapi hal yang digunjingkannya itu nanti ditagih oleh Allah. Jangan dikira loh Bu, ditagih oleh Allah nanti. Ketika di yaumil hisab itu ditanya. Itu. Kamu waktu itu menggunjing ini, sudah minta maaf belum? Kan belum. Itu kan. Wah,
begitu amal kamu yang baiknya diambil, diberikan kepada yang digunjing. Masya Allah, sayang-sayang banget. Berapa kali? 1 kali. Oh ternyata masih ada juga, misalnya dosa dengan sesamanya, diambil lagi amalnya itu, ya kan? Masih juga misalnya itu diambil lagi. Kalau sudah habis, maka dosanya yang tadi diberikan kepadanya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW muflis. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian siapa orang yang muflis? Yang keliru mengucapkannya muflis, mim fa lam sin, muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Tahu nggak orang yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu tadi orang-orang yang tadi. Jadi sepele seolah-olah, tetapi masya Allah kalau kita tidak saling memaafkan, habis amal kita nanti di akhirat. Itu. Ini ibu-ibu. Tapi jangan lupa, bapak-bapak juga suka begitu. Tapi yang penting bagi kita menjaga, jangan sampai. Nah, jadi kita sesama Muslim, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, dan damaikanlah antara saudara-saudara itu. Jadi karena kita ini sesama saudara, janganlah saling menyakiti, janganlah saling menggunjing, janganlah saling memfitnah. Jangan. Nah, untuk memperbaharui pergaulan kita sehari-hari inilah, itu pentingnya silaturahim. Nah itu silaturahim. Kita melakukan silaturahim. Sila itu artinya nyambung, menyambung. Rahim itu kasih sayang. Ya bisa juga rahim diartikan sebagai rahim, karena kita berasal dari satu rahim. Nenek moyang kita dulu itu satu rahim, yaitu dari rahim Ibu Hawa. Tadi juga disebutkan oleh penerjemah dari surat An-Nisa ayat 1. Disambung kasih sayang kita, itu disambung. Nah, cara menyambungnya seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, selain dalam hadis yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman kita, dianggap oleh Allah atau tidak sempurna iman kita sampai dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Coba kita rasakan diri sendiri ini. Diri sendiri ini, kalau ada orang gunjing kita, enak enggak? Oh, orang lain juga sama. Sederhana saja kan gitu. Diri sendiri ini kalau ada orang menyakiti, mau enggak? Jangan, orang lain pun tidak boleh, tidak mau, sama. Jadi apa yang kita senangi, orang lain juga senang. Nah, kalau kita beriman ini, kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh kita. Nah, untuk itu kita selalu menjaga hubungan kita itu dengan silaturahim. Bahkan kalau yang namanya silaturahim itu, Rasulullah SAW menggambarkan silman qata'aka.
sambung orang yang memutus silaturahim. Berat kan? Ada orang memutus silaturahim dengan kita. Itu yang harus didatangi, harus disambung. Kalau yang biasa-biasa saja kan tidak putus kan itu. Itu mah bukan silaturahim, membalas kebaikan saja kan begitu. Jadi yang namanya silaturahim itu sesungguhnya silman qata'aka, sambung orang yang memutus silaturahim dengan, misalnya nggak tahu setan apa yang itu tiba-tiba dia ini si eta teh kurang ajar pisan ke orang teh gitu misalnya itu kan, pokoknya kurang misalnya gitu, tidak akan saya tegur misalnya itu. Nah itu namanya sudah memutus silaturahim. Kalau ibu mendengar ada teman yang begitu, cepat datangi. Nah itu namanya silaturahim. Nah itu. Hari orang biasa bergaul begini mah bukan silaturahim, namanya saling berbuat baik saja. Nah itu. Jadi hadis lengkapnya itu silman khotbah, sambung orang yang memutuskan silaturahim. Berat, tapi insya Allah itu pahalanya besar sekali. Itu. Di samping silman qata'aka, i'ti man haramaka, beri orang yang tidak mau memberi kepada kita. Misalnya ada ibu-ibu yang rada koret, misalnya kita kasih, ngasih kepada yang ngasih kepada kita, itu balas budi kan gitu. Betul nggak Bu? Kita balas budi. Misalnya kita punya teman ini diperhatikan gitu, nggak pernah mau keluar dikit-dikit misalnya atau gitu. Nah itu dikasih itu. Irtiman haramaka, orang yang koret kita beri. Mengapa itu nasihat itu? Yang begitu itu nasihat. Insya Allah dengan begitu dia sadar, ternyata diberi itu enak. Nah, nanti saya kasih lah. Ya kan gitu. Jadi kan bisa mengubah perilakunya. Gitu. Wa aqrid man dolamaka. Kemudian berpalinglah dari orang yang mendolimi atau menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang dolim kepada kita, cepat pergi. Jangan diladeni, nanti bertengkar. Itu enak sekali ya hubungan kita. Jadi Rasulullah SAW mengajari kita itu. Kepada orang yang memutuskan silaturahim, kita sambung. Kepada orang yang tidak mau memberi, kita beri. Memberi kepada yang biasa memberi, itu biasa itu. Nah ini yang luar biasa itu adalah kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Dan kalau ada orang yang menyakiti kita, misalnya, itu jangan ditangkis dengan menyakiti lagi. Nanti bertengkar, nggak akan selesai nantinya itu ibu-ibu. Karena semua ini sebetulnya jualannya iblis. Dalam suatu kitab yang saya pernah mengaji, yaitu Durratun Nasihin namanya. Suatu hari Nabi Musa itu ketemu dengan iblis. Kalau Nabi kan bisa melihat kan itu iblis mengendarai seekor babi. Oleh Nabi Musa ditanya, "Iblis, kira-kira kalau seperti itu, Iblis, ya kemana mana itu? Misalnya, mau kemana? Oh, saya ini ya Rasulullah." Tahu, itu Rasulullah, Nabi Musa itu. Ya Rasulullah, saya mau menjajakan barang dagangan saya. Oh, kamu punya barang dagangan? Iya, saya punya barang dagangan yang akan dijajakan.
Apa barang dagangannya itu? Satu, jualannya iblis itu, barang dagangannya iblis atau komoditasnya iblis itu bohong. Bohong. Jadi kalau kita berbohong itu kita sudah membeli jualan iblis. Yang meskipun semua manusia itu kecuali yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para nabi, para siddiqin, yang namanya bohong itu jadi santapan. Nah, tapi kalau kita yang sadar, oh ini jualannya iblis, ini dosa besar yang namanya bohong. Tapi bohong ada yang benar, ada yang boleh bohong itu. Misalnya bohong kepada istri. Tapi bohong yang mana? Contohnya misalnya makanan. Kumaha, Pak? Iya teh. Waduh. Top markotok. Itu. Supaya istrinya senang gitu kan. Itu. Begitu bener, masa sih masakan saya sehebat itu gitu. Dia sendiri gak percaya, dicoba dicicipin, wih asinnya luar biasa misalnya itu. Nah itu kan bohong namanya. Nah, itu boleh yang begitu itu. Tapi selain itu bohong tidak boleh. Bahkan orang yang suka berbohong, apalagi itu sumpah palsu, itu tidak boleh jadi saksi di pengadilan. Itu bohong. Jadi bohong itu jualannya iblis, komoditasnya iblis. Pelanggan utamanya siapa? Kan ada pelanggan biasa, ada pelanggan utama kan begitu. Pelanggan utama bohong itu siapa? Orang yang suka jualan. Orang yang suka jualan apa saja, jualan ilmu misalnya itu. Itu. Untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi ininya, untuk memperoleh keuntungan itu dia bohong kepada publik misalnya. Yang kedua apa? Yang kedua hasud. Hasud dengki. Dengki itu juga jualannya iblis. Dengki itu pelanggan utamanya siapa? Orang yang bersaing. Jadi kalau kita ada merasa timbul persaingan dengan orang lain, nah itu dengki. Bagaimana cara mengukur kita dengki atau tidak? Yang namanya dengki itu diukurnya diri sendiri. Kalau kita senang orang lain senang, nah itu tidak dengki. Ya kan? Kalau kita susah atau merasa tidak senang, merasa kurang enak kalau orang lain tidak enak, itu tandanya normal, wajar. Tapi kalau sebaliknya, sial, si Eda de ayana gesmuli Alfan misalnya, sialan orang misalnya gitu. Gitu. Nah itu berarti kita sudah timbul ada yang rasa hasut pada diri kita. Harusnya kan kalau kita punya teman, punya kesenangan, kita senang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha mengatakan atau berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu itu ceritakan supaya orang lain ikut merasakan senang. Nah itu. Kalau tidak ada rasa dengki. Gitu. Jadi hati-hati ibu-ibu. Biasanya itu ibu-ibunya gitu yang itu, bukan bapak-bapaknya. Biasanya itu yang suka begitu itu ibu-ibunya. Mohon maaf ya Bu ya. Bukan ibu-ibu di sini mah orang hebat-hebat. Di sini mah hebat-hebat gitu. Itu di sini mah ibu-ibunya. Kalau suaminya mah biasa-biasa saja, tapi justru ibunya itu. Bukan ibu-ibu sini ya, ibu sini orang hebat. Gitu. Iya, insya Allah.
Jualan yang kedua. Yang ketiga apa? Ghibah. Ghibah itu gunjing, ngomongkan batur. Itu. Yang ketiga apa? Please. Ghibah. Saya jualan ghibah. Ya meskipun tadi saya katakan bahwa orang-orang itu banyak yang senang ghibah, tapi pelanggan utamanya siapa? Pelanggan utamanya, ini hati-hati itu. Konon pelanggan utama ghibah itu adalah ibu-ibu. Pelanggan utama, ya meskipun seperti tadi saya katakan, bukan hanya ibu-ibu, tapi yang paling banyak membeli jualannya iblis ghibah itu adalah ibu-ibu. Perkara kecil, misalnya diundang ke IKA, misalnya ini misal ya, kunaonnya eta kue nate ngan sakitu gitu, gitu misalnya gitu. Gitu. Iya gitu, misalnya gitu. Itu kan ghibah kan gitu. Kumahannya iya deh. Ketua IKA, padahal sarang ketua sanes nate. Oh, hebat-hebat kira aku ya. Ah gitu, senang sekali. Atau masakan. Diulam atau diundang masakan kiri. Ya, jadi pelanggan utama dari ghibah itu. Yang keempat apa? Sombong, takabur. Ya meskipun kita tidak membedakan siapa orang, tapi pelanggan utamanya ada takabur. Orang yang punya. Jalmi nyondong itu sok membeli. Jalmi nyondong itu sok membeli barang dagangannya atau komoditasnya si iblis. Takabur, sombong. Misalnya, kalau sombong itu biasanya kan artinya di hati kan gitu. Itu mendesak itu rezeki misalnya kurang gitu bisa jadi pelanggan utamanya itu orang nyondong. Kemudian yang kelima masih ada jualannya itu ria. Ria itu jualannya iblis. Siapa itu pelanggan utamanya? Ya meskipun kita sama dengan yang lain, manusia itu menjadi pelanggan, tapi yang utama ria itu adalah orang-orang ahli ibadah. Iya, supaya dianggap hebat misalnya. Doanya tuh dipanjangkan ini bisa, tapi bukan berarti salah. Ria itu adanya di hati gitu, ditunjukkan gitu. Saya menyumbangnya ke sakieu gitu misalnya kan. Itu kan jadi ria itu. Bahkan Rasulullah SAW itu menggambarkan inna minasyirkil akbar ar-riya. Yang namanya ria itu syirik kecil, musyrik kecil. Musyrik itu kan artinya menuhankan selain Allah kan begitu. Ria itu syirik kecil, musyrik kecil. Menganggap dirinya hebat, ya kan? Di hadapan orang lain. Bahkan ria itu membakar pahalanya amal ibadah kita. Jadi kalau kita ibadah terus ria, ibu-ibu, habis. Jadi makanya Imam Al-Ghazali ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
menjelaskan tentang penyakit-penyakitnya hati yang disebut dengan amradul qulub, hati sakit. Di antara amradul qulub itu satu takabur. Takabur itu sombong. Kalau orang sombong itu hatinya sakit itu. Takabur itu bisa menyebabkan kita amalnya itu terbakar. Juga dia itu akan merasa sakit kalau nggak ada orang atau dikecilkan orang. Iya kan? Misalnya, dia merasa dirinya sebagai orang yang punya kedudukan tinggi. Misalnya dalam riuyungan begini, ditempatkannya di tempat ini. Kurang ajar tuh. Sakit kan? Jadi adanya di hatinya dia itu. Rasa sakitnya. Nah, itu sakit. Yang kedua, hasud. Hasud itu penyakit hati, amradul qulub. Karena yang namanya orang hasud itu dia hatinya sakit aja gitu. Ada temennya yang misalnya lebih mempunyai sesuatu yang lebih dari dia, sakit. Padahal kan kita enak senang juga kan kalau misalnya, tapi dia sakit gitu. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri. Itu juga sakit. Nah, ini urusan pergaulan kita dengan manusia ini. Kalau semua kita berantas dari diri kita, sehingga kita memandang bahwa semua manusia ini sama. Tinggi rendahnya derajat manusia itu tergantung kepada takwanya. Kita mah tidak bisa menilai dia. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari ada posisi-posisi. Tapi kita harus tahu diri sendiri. Ketika kita menghadapi orang lain. Tahu diri sendiri. Makanya dalam salah satu HP yang saya punya itu, ada profil ya. Saya sengaja mengingatkan diri sendiri. La tahtaqir man dunak. Falikul syai'in maziyah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu, never humiliate others. Everything has its own capacity. Boleh dibaca itu. Maksudnya untuk mengingatkan diri sendiri. Jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena setiap orang itu punya kapasitas, punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu, insya Allah hidup ini enteng, tenang, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada fitri. Jadi yang namanya fitri itu adalah suci, bersih. Dan bersih di mata Allah itu ada dua hal, yaitu bersih urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah. Bersih dengan urusan dengan manusia lain, terutama mukmin sama mukmin yang merupakan saudara, ikhwah. Itu. Nah, bersih dengan Allah, alhamdulillah, dan insya Allah sudah terhapus semuanya ketika kita menjalankan saum. Makanya doakan, kita saling mendoakan. Saya mendoakan ibu-ibu, ibu mendoakan saya, dan sebagainya. Itu kan itu. Dengan doa tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamana. Nah, tapi urusan dengan manusia lain, Allah tidak akan mengampuni kecuali yang manusia lain itu memberikan maaf. Oleh karena itu ada permintaan maaf yang bersifat khusus.
ada permintaan maaf yang bersifat umum. Permintaan maaf yang bersifat umum, tidak tasofahal muslimaini ghufirallahu dzambahu. Begitu salaman sudah diampuni oleh Allah. Yang bersifat umum, yang bersifat khusus ya harus minta. Nah ini ibu-ibu, mudah-mudahan ke depan hati-hati kita ini. Apa? Jangan menggunjing itu, masya Allah. Jadi urusan nanti di akhirat. Kitanya nggak terasa, tapi itu berat nanti di akhirat. Jadi sekarang gini, nanti ibu-ibu saling memaafkan. Puntennya hari tadi orang kia puntennya, nyuhun dia punten. Itu. Jangankan dengan sesama kita, suami istri, setiap saat kita meminta. Suami istri minta ampura, ibu-ibu minta diampura, sama bapak-bapak juga minta ampura kepada ibu-ibu. Jangan dikira yang namanya bapak itu menang sendiri saja, tidak. Iya. Punten ini Ibu Rektor, punten, bukan hanya Ibu Rektor, warga semuanya itu saling meminta maaf. Karena itu pasangan yang setiap hari, setiap saat bertemu, misalnya kita minta maaf. Ada saat-saatnya kita kadang-kadang misalnya membuat sakit hati. Begitu juga istri membuat sakit hati suami misalnya. Kita mohon maaf, minta maaf, saling memaafkan, supaya jangan nanti dibawa ke kubur sampai ke yaumul hisab. Nanti itu dipanggil itu harita mana kia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suami. Jadi saling. Begitu pula kita sesama kita. Dan sejak itu mari kita jaga, janganlah kita ini gunjing, janganlah kita ini hasut, janganlah kita itu. Nah itu supaya nanti enak dalam pergaulan itu. Ini perlunya silaturahmi. Silaturahmi itu jadi batas. Karena kita sebagai muslim ini hidupnya itu harus balance, seimbang. Ini punten ibu-ibu ya. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih buku oleh teman saya, sahabat saya, Profesor Fuad. Waduh bagus sekali itu. Judulnya itu Balance Mind, mitos keseimbangan. Anak judulnya itu Rethinking Work-Life Success. Mungkin bagi ibu-ibu yang kebetulan punya background manajemen leadership atau background pendidikan karir, memikirkan kembali tentang apa sih sukses dalam kehidupan kita bekerja. Tapi yang nulis itu namanya itu Teresa E. Taylor, Ibu Taylor yang nulis itu. Jadi orientasinya orientasi duniawi saja, balance, keseimbangan. Di prolognya saya baca, waduh hebat banget. Di akhir sudah dijelaskan true success. Apa sih yang dimaksud dengan sukses yang sebenarnya itu? Sukses yang sebenarnya itu kita bisa hidup atau menjalani hidup dengan menyelesaikan apa yang sudah kita kerjakan, yang harus kita kerjakan. Dan selain menyelesaikan apa itu, kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang harusnya kita jalani. Itu yang disebut balance menurut si Taylor. Lah kita umat Islam itu balance itu luas sekali. Kita hidup ini sukses
kalau dunia kita berhasil, tapi juga akhirat kita. Karena apa? Karena ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah tempat kita bertani untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi apa saja yang kita kerjakan itu menjadi rektor, menjadi wakil rektor, menjadi dosen, menjadi profesor, menjadi apa saja itu, kita yang selalu di dalam pikiran kita itu, saya ini adalah mengemban amanat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses itu. Tidak pernah merasa sakit hati, tidak pernah iri kepada orang lain, tidak pernah gunjingin orang lain dan sebagainya. Nah, itu true success. Jadi true success kita sebenarnya itu adalah kalau kita balance, seimbang antara kita hidup di dunia dan persiapan untuk akhirat kelak. Karena apa? Itu Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka ghuribun." Jadilah hidup di dunia ini seakan-akan orang asing. Ibu-ibu pernah kan merasakan jadi orang asing di tempat yang, ya kan? Gimana tuh? Kalau kita merasakan pengen buru-buru aja, ya kan? Meninggalkan. Makanya Rasulullah SAW menyarankan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhirus subh." Kalau kita memasuki pagi hari, jangan kita ini berharap mudah-mudahan sampai sore. Kalau kita masuk ke sore, jangan berharap mudah-mudahan sampai pagi. Artinya apa? Semua perilaku kita ini dikendalikan oleh apa? Angan-angan kita, niat kita, supaya kita ini benar-benar hanya mengisinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa begitu, insya Allah hidup ini balance. Menurut istilahnya Taylor, tapi Taylor tidak menjelaskan itu karena dia bukan orang Islam kan. Saya mengalihkannya dengan kita sebagai. Jadi intinya itu balance itu penting. Coba sekarang kasus korupsi marah, ya kan? Orang diberi jabatan tidak amanah, marah. Diberi amanah untuk menariki pajak, bagaimana caranya supaya ada yang saya peroleh? Mengapa? Tidak balance ya. Dia menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia saja. Tapi kalau dia berpikir bahwa hidup itu di akhirat juga akan ada kehidupan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawaban Allah, dia akan berakhir. Untuk apa saya memperoleh banyak kalau ini jadi beban saya nanti? Bahkan untuk meracuni anak saya, misalnya gitu. Meracuni istri saya, meracuni anak saya, tidak akan. Balance. Jadi insya Allah kalau balance itu sukses. Dan sukses menurut yang tadi di buku tadi itu true success. Sukses yang sebenarnya, sukses sejati. Nah, baik ibu-ibu dan hadirin sekalian, jadi kembali lagi bahwa silaturahim ini sangat penting sekali untuk kita lakukan, bukan hanya di Idul Fitri sebetulnya. Setiap saat kita bersilaturahim. Bahkan kalau tadi dimaksudkannya adalah sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutuskan silaturahim. Ya setiap saat. Ada saja teman kita misalnya merasa atau memutuskan silaturahmi, kita dekati, kita datangi. Itu. Kemudian kita punten atau sebetulnya apa yang menjadikan tidak enak. Oh, saya teh begini. Kalau begitu mohon maaf ya. Terbuka insya Allah
lancar lagi pergaulannya kalau begitu. Silman kota. Jadi silaturahmi itu sangat besar. Bahkan kadang-kadang gitu ya. Silaturahmi itu diplesetkan dengan lobby. Silaturahmi kadang-kadang gitu diplesetkan dengan lobby. Gitu. Sebab silaturahmi itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu bahwa barang siapa ingin dipanjangkan umur, dijembarkan rezekinya, fal yasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umur, dijembarkan rezeki, maka bersilaturahmi. Jadi manfaat. Kalau istilahnya ini itu nurture effect. Efek sampingnya, manfaat sampingnya kita bersilaturahmi itu adalah panjang umur. Hatinya jembar kan? Dengan hati jembar ini itu kan kita insya Allah dipanjangkan umur kita. Yang membuat kadang-kadang sakit, ngagoler, misalnya itu kan karena kita hatinya tidak jembar. Dan rezeki ditambahkan rezeki. Nah, makanya ini yang bagian kedua tadi, yaitu ditambahkan di sini ini menjadi bagian dari kalau dikaitkan dengan masalah lobby. Orang bisnis itu ibu-ibu lobby itu lobby itu. Silul arham. Rasulullah bersabda, lakukanlah silaturahim. Tapi tadi itu diantaranya itu man qata'aka, orang yang memutus silaturahmi itu kita sambung. Silul arham wa at'imut ta'am, kasih makan orang yang membutuhkan, orang miskin. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, salat 2/3 malam sementara orang lain pada tutup ngorok. Itu salat tahajud. Tadkhulul jannah bisalam. Insya Allah kalau kita melakukan 3 perkara itu, sabda Rasulullah ini yang pasti benarnya kan gitu. Itu silul arham, sambung kasih sayang, terutama liman qata'aka, orang yang memutus silaturahmi. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Ada orang kelihatan kelaparan, kamu kelihatan lapar, mohon Bapak, saya belum, misalnya gitu, silakan makan. At'imut ta'am wa sallu bil lail, salat di 2/3 malam. Nah, kalau kamu bisa melakukan begitu, sabda Rasulullah, adkhulul jannata bisalam, nanti akan dimasukkan ke surganya Allah dengan selamat. Nah, coba kita lakukan, ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu ini sudah biasa melakukannya itu. Silul arham, silaturahim, at'imut ta'am, kasih makan kepada orang yang kelaparan, gitu kan? Dan shollu bil lail wan nasu niyam. Terus sementara orang lagi pada enak-enaknya tidur, kita bangun sholat. Dan sholat pada waktu itu luar biasanya itu. Doa kita apa saja, dalam salah satu hadis qudsi itu dijelaskan, apa saja yang kamu minta dikasih oleh Allah. Kalau kamu ingin diampuni untuk segala dosa-dosa, Allah mengampuni. Kalau kamu ingin apa saja, Allah masih. Cuma yang kaitannya dengan hal-hal yang duniawi, Allah Maha tahu. Ada yang cash carry, langsung diberi. Ada yang ditunda nanti, sebab kan jangan-jangan tidak kuat kita itu kan. Ada yang nanti ditundanya sampai di akhirat nanti gitu. Jadi artinya itu ya yang disebut dengan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu ini doakan suaminya supaya sukses karirnya,
soleh perilakunya, ya kan, disenangi oleh manusia lain yang baik-baik. Anak juga didoakan mudah-mudahan anaknya bagaimana, yang baik-baik, itu cerdas, pintar, soleh, jujur. Ini jujur ini hal yang perlu sekali sekarang ditanamkan. Akhlaknya mulia, doakan di situ. Insya Allah Allah akan. Di samping kita memperoleh pahala, gitu kan, luar biasa. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan kalau kelamaan nanti ibu bosan ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki perilaku kita ke depan. Nah, itu. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan juga menjadi pegangan pelajaran bagi kita sekalian untuk memperbaiki perilaku kita ke depan dalam menjalani hidup, baik diri sendiri, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Karena tadi diminta doa juga, jadi saya akan memimpin doa ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbi, semoga kehidupan keluarga kami menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dan Engkau menjembarkan rizkinya, dan rizki yang diperolehnya juga halal dan barokah, dan mudah-mudahan menjadikan ladang untuk kami semua memberikan mencari pahala dari Engkau. Ya Allah ya Rabbi, semoga Engkau memperbaiki kehidupan dunia kami, karena di dunia inilah tempat kami menjalani kehidupan, dan semoga Engkau memperbaiki akhirat kami, karena di akhirat kami inilah kami akan kembali menjalani kehidupan yang abadi, dan semoga Engkau memperbaiki agama kami, karena agama kami itu adalah merupakan pegangan hidup bagi kami, dan semoga Engkau menjadikan hidup kami ini sebagai tempat dan ladang untuk menambah pahala, dan menjadikan mati kami ketika Engkau kelak memanggil kami, menjadikan suatu momen untuk kita berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Allahumma shlih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa sulh lana dunyana ala kulli ma'asuna wa sulh lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan lana fil khair wa ja'al masalahatan min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.